Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Server Coding. Oke teman-teman, pada kali ini kita akan membahas kembali mengenai tools DevOps, di mana kita akan membahas mengenai Ansible. Ansible merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan otomasi tugas-tugas administrasi sistem, manajemen konfigurasi, dan penyebaran aplikasi di lingkungan komputer yang kompleks. Kegunaan utama dari Ansible adalah melakukan otomasi proses-proses yang berulang, mengurangi waktu dan upaya yang diperlukan untuk mengelola dan konfigurasi sistem. Nah, di sini terdapat beberapa kegunaan dari Ansible. Yang pertama, melakukan otomasi konfigurasi, melakukan penyebaran aplikasi, manajemen inventaris, pemantauan, dan juga melakukan orkestrasi. Nah, pada saat ini, Ansible sendiri sangat populer di lingkungan DevOps untuk mengelola infrastruktur cloud. Dengan menggunakan Ansible, tim pengembang dan administrasi dapat meningkatkan efisien dan konsisten dalam mengelola dan mengkonfigurasi infrastruktur mereka. Nah, di dalam video ini kita akan melakukan suatu connection ke dalam 4 buah komputer, di mana kita akan membuat suatu Ansible inventory dan juga playbook. Dan bagaimana caranya kita melakukan suatu koneksi ke dalam 4 komputer sekaligus dan melakukan remote. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Oke, langsung saja kita buka web browser, di mana kita akan tuliskan Ansible documentation ya teman-teman. Oke, kita masuk. Nah, di sini dalam Ansible sendiri, ini merupakan halaman documentation di mana kita bisa memulai dengan Ansible ya. Kita bisa memahami nih mengenai fundamental, install, dan juga menjalankan command. Oke, kita akan masuk ke dalam documentation ya, install. Nah, teman-teman di sini tentunya perlu untuk menginstal Python ya teman-teman di dalam komputernya. Ini ada caranya di dalam Ansible. Oke. Selanjutnya teman-teman juga nih bisa installing dengan menggunakan pip Python 3 ya. Lalu Ansible version. Nah, Python 3 show Ansible. Oke. Kita akan melakukan pengecekan teman-teman. Pastikan teman-teman sudah menjalankan atau menginstal Ansible ya. Dan bisa mengeceknya seperti ini. Nah, Ansible ini merupakan versi Core 2.12.10. Oke, teman-teman jika teman-teman belum menginstal bisa menggunakan perintah berikut: apt install Ansible, Ansible version, dan yang lainnya ya. Oke, bisa ikuti tadi langkah-langkahnya. Lalu di sini kita akan masuk ke dalam getting started. Nah, untuk getting started ini tentunya ada aturannya seperti control, manage, node, dan inventory. Dimana teman-teman bisa melihat nih di dalam gambar ya teman-teman untuk control node, inventory, manage node. Nah, lalu untuk menginstal Ansible teman-teman di sini juga ada perintahnya ya. Oke, teman-teman bisa ikuti nih setiap perintahnya. Kita bisa menggunakan SSH untuk mengatur komputer dari yang akan kita remote ya dan melakukan ping. Oke, di sini kita akan masuk nih ke dalam build inventory. Nah, di mana build inventory ini bisa dilakukan untuk melakukan pengecekan jaringannya teman-teman dari kontrol atau komputer yang kita remote. Nah, caranya kita buka terminal, lalu kita buat file inventory.yaml. Lalu kita buat nih teman-teman untuk scriptnya seperti ini. Deklarasi scriptnya yaitu YAML ya teman-teman. Lalu kita lakukan verifikasi inventory. Oke, dengan mengetikkan Ansible inventory min i seperti berikut ya.
Lalu kita lakukan ping, teman-teman. Apakah komputer yang kita remote itu sudah berhasil terhubung atau belum? Oke, teman-teman. Lalu di sini juga ada pembuatan playbook, di mana playbook ini teman-teman untuk menyimpan setiap perintah yang akan kita eksekusi ya teman-teman. Di sini ada playbook. Nah, ada keterangannya juga, play, lalu task dan modul. Nah, di mana ini juga kita bisa menggunakan open terminal, lalu create file dengan nama playbook YAML atau nama yang lainnya ya teman-teman bisa. Tetapi untuk intensinya yaitu YAML. Oke. Lalu kita jalankan playbook tersebut dengan perintah berikut, ansible strip playbook. Nah, maka ketika dijalankan, dia akan menampilkan hasil seperti berikut. Oke. Kita bisa coba teman-teman untuk melakukan ping terlebih dahulu ke dalam komputer yang akan kita remote. Misalnya komputer yang akan kita remote yaitu dengan IP 192.168.1.33. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman terhubung. Jadi IP tersebut berada di dalam satu jaringan. Selanjutnya kita ping teman-teman untuk komputer. Jadi di sini kita akan menghubungkan 3 komputer ya. Atau kita masukkan dulu nih teman-teman SSH, misalkan nama user dari IP 33, misalkan PZ 192.168.1.33. Nah, di sini kita berhasil masuk ke dalam komputer dari IP tersebut ya teman-teman. Kita bisa melakukan perintah-perintah di dalam komputer tersebut melalui komen. Oke, selanjutnya kita coba ping kepada komputer dengan IP 37 ya teman-teman. Coba. Nah, di sini kita juga berhasil terhubung ya. Lalu satu lagi kita ping ke dalam komputer dengan IP 50 belakangnya ya. Nah, kita juga di sini sudah berhasil terhubung ke dalam komputer. Jadi sudah berhasil terhubung ke dalam 3 komputer. Oke. Nah, di sini saya sudah menyiapkan skripnya teman-teman, di mana untuk Ansible sendiri pastikan teman-teman membuat file dengan nama ansible.cfg. Nah, tulisnya seperti ini, default inventory part to inventory YAML. Nah, itu merupakan memanggil file inventory, sedangkan untuk user dia memanggil user dari PZ. Nah, kita coba lihat dokumentasinya teman-teman. Nah, di sini tadi kita membuat file dengan nama inventory YAML ya. Oke. Nah, di dalam inventory YAML kita menuliskan sintaks seperti berikut. Misalnya kita buat virtual machine, host, dan IP, list IP-nya ya. Kita modifikasi seperti berikut teman-teman. Jadi ada 42 itu untuk komputer yang kita lakukan teman-teman pengecekan ya. Jadi di sini menggunakan IP 42. Sedangkan yang kita remote yaitu 33, lalu ada 37 dan juga 50 ya. Nah, kita buat childer grup host 1, host 2 dan grup host 3. Nah, ini grup 4 teman-teman. Lalu di grup 3 ini terdapat Ansible user yaitu testing dan Algebra ya. Nah, untuk remote user sendiri PZ itu dia akan masuk ke dalam host 2 karena IP-nya 33 ya. Oke. Selanjutnya kita coba teman-teman untuk masuk. Nah, ini udah masuk tentunya ke dalam direktorinya. Atau kita close dulu, kita buka new terminal. Oke, kita coba lihat. Kita akan melakukan verifikasi inventory ya, dengan mengetikkan Ansible inventory -i.
Oke, kita bisa ikuti ini. Nah, kita sudah melakukan verifikasi teman-teman di dalam file inventory-nya, yaitu ada host 1, 2, 3, dan 4. Lalu ini ada syntax untuk all dari children group 1, 2, sampai 4 ya. Selanjutnya dilanjutkan dengan virtual machine dan hostnya. Nah, ini sudah dibuatkan dan sudah diverifikasi. Lalu kita ping teman-teman. Kita panggil virtual machine sebagai nama ya. Oke, kita bisa virtual machine atau juga kita bisa menggunakan all. Oke, kita coba cek kembali ini teman-teman untuk namanya virtual machine ya. Dia memanggil nama yang paling atas itu ya. Oke, min ping min1 inventory YAML. Oke teman-teman, dimana kita sudah berhasil teman-teman terhubung ke dalam IP ya teman-teman, yaitu yang kita tentukan IP-nya host 4, host 2, dan host 3. Sedangkan untuk host 1 itu merupakan IP dari dirinya sendiri ya. Jadi coba kita lihat, ini sudah sukses terhubung ya teman-teman, dan sudah berhasil kita coba ping gitu ya. Oke, coba kita lihat teman-teman. Ini merupakan cara-caranya ya. Jika teman-teman belum mengisi Ansible, nah lalu tahapan selanjutnya kita bisa masuk nih teman-teman ke dalam super user dari setiap komputer ya. Nah, jika kita gunakan user, misalnya user PZ yang IP-nya 33 teman-teman. Oke, kita coba jalankan sudo su. Nah, ini cara ini jika teman-teman belum berhasil terhubung atau sukses ya. Lalu SSH keygen enter. Di sini kita enter, lalu Y dan terus enter saja ya. Lalu masukkan password. Nah, seperti ini SSH-nya sudah dibuat ya. Selanjutnya kita masuk ke dalam directory dari ID RSA dan public key-nya ya. Nah, seperti berikut. Kita akan mengcopy nih untuk ID ya. Kita bisa gunakan perintah yang di bawah. Nah, itu SSH copy min ID. Kita jalankan, lalu masukkan password. Oke, teman-teman, di sini kita sudah berhasil ya, teman-teman, mengcopy SH dari komputer dengan IP 33. Nah, jalankan hal yang sama juga untuk komputer yang dengan IP 37 dan 50 ya. Oke, jika sudah, kita akan lanjutkan teman-teman ke dalam pembuatan dari playbook. Nah, playbook ini tentunya ini merupakan serangkaian perintah yang akan kita eksekusi ya teman-teman. Kita akan bahas di dalam project yang lainnya gitu ya, untuk playbook ini. Nah, kita akan membuat nih playbook. Bagaimana sih cara membuat playbook? Nah, ini ada langkahnya. Oke, di sini ada play, ada task, modul, dan yang lainnya. Nah, ini langkah untuk membuat playbook. Tentunya ada nama, misalkan host, lalu tasknya apa gitu ya, dari playbook itu sendiri. Lalu menjalankan perintah berikut untuk melakukan playbooknya. Oke, di sini saya sudah membuat contoh dari playbook teman-teman, di mana playbook ini dia akan menjalankan suatu Docker ya, Docker container blockchain. Nah teman-teman, kita bisa lihat ini merupakan script default dari ansible.cfg. Nah, untuk script ini saya sertakan di link ya teman-teman, di dalam deskripsi. Oke, di sini kita akan membuat nih contoh script default, ada di kolom deskripsi ya teman-teman, untuk ansible.cfg ini. Oke,
Nah, langkah pertama teman-teman, atau kita bisa membuat suatu playbook teman-teman dengan misalkan dengan nama run service. Nah, di mana dia menggunakan host dari orderer ya. Oke. Nah, orderer ini teman-teman, jika kita lihat dia memanggil orderer atau host yang sudah kita tentukan. Coba kita lakukan SSH dulu ke dalam IP, misalnya dalam komputer dengan nama user PZ lalu dengan IP 33. Oke, kita sudah berhasil. Oke, nah di sini kita akan menjalankan teman-teman dengan nama image. Oke, coba kita lihat. Nah, kita akan menjalankan suatu kontainer yaitu CA orderer lalu CA KPU Zilla BC ya. Nah, coba kita bisa lakukan pengecekan dulu teman-teman dengan cara docker ps. Nah, ini merupakan image teman-teman yang terdapat di dalam komputer PZ dengan IP 33. Nah, ini image docker yang sedang berjalan ya. Teman-teman lihat di sini tidak ada CE KPU maupun CE orderer ya. Oke, coba kita jalankan nih. Nah, ini merupakan perintahnya Ansible playbook. Nah, kita bisa copy lalu kita ganti teman-teman menjadi run service karena nama playbook Ansible kita yaitu run service ya. Oke. .yml seperti itu. Kita bisa lihat nih untuk hostnya. Nah, di sini terdapat orderer peer 1, peer 2, 3 ya. Jadi untuk orderer sendiri dia mengacu ke IP 33 dan untuk IP 33 ini dia mengacu ke peer 23 ya. Untuk orderer itu IP 37 maksudnya. Oke, kita komentarkan dulu untuk IP 42. Kita fokus ke IP 23 ya. Oke, coba teman-teman. Nah, di sini run service tentunya kurang huruf S ya. Coba kita cek. Nah, iya betul. Coba kita jalan kembali. Nah, ini sudah berhasil ke deploy teman-teman. Nah, tapi di sini kita membuat nih teman task. Lalu dia melakukan, coba kita cek dulu untuk hostnya 33. Oke. Ini sudah bisa dijalankan ya untuk P33 karena tidak dikomentar. Lalu ini untuk run service. Selanjutnya coba kita bisa jalankan teman-teman untuk stop service-nya. Karena tentunya jika kita periksa ya teman-teman di dalam komputer dengan IP 37 karena tadi kita belum mengganti untuk hostnya, dia masih mengarah ke dalam orderer ya. Coba kita cek dulu nih untuk komputer dengan user testing dan IP 37. Nah, di sini docker ps. Nah, dia masuk ke sini teman-teman. Masuk ke dalam komputer dari IP 37 ini ya. Tuh CE KPU dan CE orderer. Nah, karena kenapa? Karena di sini hostnya itu masih orderer teman-teman, sedangkan untuk orderer sendiri dia mengacu pada komputer dengan IP 33 ya. Kita belum ganti teman-teman untuk hostnya. Oke, kita bisa stop service dulu teman-teman di dalam IP komputer 37 ini ya. Nah, kita tunggu prosesnya. Oke, kita sudah. Nah, di sini dia menyetop
untuk CA-KPU dia hapus CA orderer dan CA-KPU juga ya teman-teman. Dia menyetop 2 kontainer dan juga menghapus 2 kontainer yang dibuat tadi. Oke, ini RM untuk menghapus. Oke. Kita bisa cek kembali nih teman-teman di dalam komputer IP37 ini. Docker PS. Nah, di sini sudah hilang ya teman-teman untuk kontainernya. Nah, teman-teman sudah bisa menjalankan Docker dan menstop kontainer Docker ya. Nah, lalu kita akan lanjutkan teman-teman tadi ke dalam host ya dengan IP33. Yaitu dengan hostnya peer 23 ya. Kita ganti dulu teman-teman, tadi lupa peer 23, lalu untuk stopnya juga peer 23. Kita pastikan ini untuk user, lalu password. Sebetulnya untuk password jika teman-teman harus disertakan ya, supaya bisa masuk ke dalam hostnya. Oke, di sini Docker PS. Nah, pastikan di sini tidak ada ya CA KPU dan CA orderer. Clear. Oke, selanjutnya kita bisa masuk kembali teman-teman. Lalu kita jalankan run service. Oke, di sini running task change. Nah, udah berhasil ya. Kita jalankan. Coba kita cek kembali nih di dalam user PZ Docker PS apakah sudah ada CA KPU. Nah, teman-teman jika kita lihat CA KPU Zilla BC, CA orderan Zilla BC. Oke, sudah ada ya. Kita sudah berhasil nih untuk menginstal kontainer di dalam komputer yang kita remote. Coba kita lakukan kembali. Docker PS kita tadi melakukan stop ya. Coba clear dulu Docker PS, lalu nah di sini teman-teman lihat kita sudah menghapus ya untuk kontainer dan juga menstop kontainer yang kita jalankan sebelumnya. Oke, nah ini coba kita hapus nih passwordnya teman-teman. Kita hapus, lalu kita coba untuk menjalankan ke dalam host dengan IP 50 ya. SSH, nama usernya Algapra. IP 192.168.1.50 ya. Oke, coba di sini kita lakukan pengecekan Docker PS ya. Nah, di sini tidak ada image, tidak ada kontainer yang sedang berjalan ya. Selanjutnya, kita ubah nih menjadi peer 1 karena hostnya menjadi peer 1 ya yang akan kita tuju gitu ya. Oke, sekarang kita clear dulu, lalu kita masuk, kita jalankan kembali scriptnya, running service. Di sini sudah berhasil dibuat, lalu diubah untuk deploy-nya ya. Oke, selanjutnya kita coba Docker PS. Nah, teman-teman lihat sekarang sudah terdapat nih kontainer yang sedang berjalan yaitu CA KPU dan CA orderer di dalam komputer dengan IP 50. Oke. Lalu kita lanjutkan. Kita coba stop teman-teman servisnya di dalam komputer dengan IP 50 tadi. Oke, coba kita tunggu. Nah, ini stop service. Oke, sudah ya. Coba kita cek kembali teman-teman.
untuk memastikan bahwa setiap komputer itu bisa kita install dan kita hapus ya. Oke, di sini kontainer yang sedang berjalan sudah tidak ada ya. Oke, jadi kita berhasil untuk menjalankan Ansible untuk komputer dengan IP 37, 33, dan 50. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, ini tadi return hasilnya, play, tax, lalu selanjutnya ya. Oke, ini sudah sesuai ya teman-teman. Kita lihat nih, serangkaian dari cara pembuatan dari playbook ini ya. Jadi sebelum teman-teman ke playbook, tentunya tadi ya teman-teman harus memahami dulu nih mengenai inventory. Nah, sudah inventory, ketika kita jalankan, udah verifikasi, sudah running gitu ya, maka itu tentunya kita bisa lanjutkan ke dalam playbook. Nah, ini merupakan website dari Ansible ya. Nah, jika teman-teman belum mengaktifkan SSD atau kenapa sih belum terhubung ya, teman-teman bisa cek di setiap komputer nih teman-teman. Sistem CTL. Misalkan kita di user page status SSHD. Pastikan untuk statusnya itu aktif atau running ya. Kita coba juga di dalam user ini aktif dan running ya, teman-teman. Oke. Selanjutnya kita coba di sini, ini juga udah aktif dan running. Nah, jika teman-teman belum, teman-teman bisa install nih perintahnya. Update dulu lalu open SSH server ya. Oke, teman-teman. Nah, mungkin seperti itu teman-teman untuk pembuatan dari playbook dan juga inventory di dalam Ansible.